Coba bayangin deh, ada sebuah alat keuangan dari zaman dulu banget, tapi ternyata alat ini justru jadi solusi buat masalah-masalah ekonomi kita yang paling modern. Kedengarannya mustahil kan? Nah, hari ini kita akan bongkar konsep kuno yang ternyata lagi merevolusi dunia wirausaha. Jadi, alat keuangan kuno apa sih yang kita maksud? Yang ternyata bisa jadi motor penggerak buat para pengusaha zaman now? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Nah, untuk bisa ngerti, kita harus bongkar dulu nih satu mitos yang umum banget. Kita akan tantang apa yang kebanyakan orang pikirkan soal topik ini. Coba deh, saya mau tanya. Kalau kalian dengar kata wakaf, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran kalian? Jujur aja. Buat kebanyakan orang mungkin jawabannya ya masjid, panti asuhan, atau tanah kuburan, ya kan? Dan itu nggak salah sama sekali, tapi ternyata itu cuma puncak gunung esnya aja loh. Dan ini bukan tebak-tebakan doang, persepsi ini tuh kuat banget, sampai-sampai potensi wakaf yang sebenarnya sering banget nggak kelihatan. Nah, anggapan inilah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Jadi, kalau wakaf itu bukan cuma soal itu aja, terus apa dong sebetulnya? Oke, mari kita lihat definisi aslinya, yang ternyata jauh lebih luas dan powerful. Intinya tuh gini, wakaf itu soal mendedikasikan sebuah aset, apapun itu bentuknya, buat kebaikan sosial dan sifatnya permanen. Kata kuncinya di sini ada dua, aset dan manfaat buat masyarakat. Nah, dua konsep ini cakupannya bisa luas banget. Pada dasarnya, wakaf itu cuma butuh 4 hal simpel. Ada yang ngasih, ada aset yang dikasih, ada penerima manfaatnya yang jelas, dan ada ikrarnya atau deklarasi resminya. Udah, itu aja. Formula yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya bisa berkelanjutan. Nah, cara paling gampang buat ngebayanginnya di zaman sekarang, anggap aja wakaf itu kayak trust fund atau dana abadi nirlaba. Asetnya diputerin, terus keuntungannya dipakai terus-menerus buat mendanai program-program sosial. Selamanya. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Gimana kalau konsep kuno ini justru jadi kunci buat mecahin beberapa masalah terbesar di dunia modern kita. Yuk kita lihat. Betul banget. Kita ngomongin soal tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dari PBB. Fakta bahwa sebuah instrumen dari zaman dulu bisa nyambung langsung sama agenda global modern kayak gini, itu nunjukin betapa fleksibel dan hebatnya konsep wakaf ini. Coba deh lihat gimana tujuan-tujuan lamanya diterjemahin ke bahasa modern. Dulu membantu orang miskin, sekarang jadi bagian dari mengakhiri kemiskinan. Dulu membangun sekolah, sekarang jadi pendidikan berkualitas. Ini bukan lagi sekedar amal biasa, tapi jadi kontribusi yang terukur buat target-target global. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak berhenti di situ. Potensi wakaf sekarang udah merambah kemana-mana, termasuk ke sektor-sektor ekonomi yang sangat produktif. Lihat deh variasinya ini, dari pendidikan, kesehatan, sampai ke fintech dan pariwisata. Ini benar-benar ngeruntuhin mitos kalau wakaf itu cuma buat masjid. Ini tuh udah jadi instrumen ekonomi modern yang dinamis banget. Dan dari semua sektor modern ini, ada satu area di mana wakaf itu, dampaknya paling transformatif, yaitu pas wakaf jadi mesin penggerak buat para pengusaha. Nah, ini dia poin utamanya. Wakaf itu bukan lagi cuma soal amal, tapi udah berevolusi jadi sumber daya penting buat pertumbuhan ekonomi dan kewirausahaan. Dan ini jadi makin relevan kalau kita lihat kondisi ekonomi belakangan ini kan. Di saat banyak UKM berjuang buat bangkit pasca pandemi, wakaf justru bisa hadir sebagai salah satu solusi yang berkelanjutan. Terus gimana sih cara kerjanya? Modelnya cerdas banget. Jadi gini, pertama, aset wakaf dikelola supaya menghasilkan untung. Keuntungan ini nggak diambil, tapi diinvestasiin ke UKM-UKM yang punya potensi. Nah, pas UKM itu sukses, keuntungannya balik lagi ke dana wakaf. Terus, siap diputerin lagi buat mendanai UKM lain. Ini kayak siklus pemberdayaan yang nggak ada putusnya, malah makin besar. Nah, ini dia pergeseran cara berpikir yang paling penting. Kita pindah dari sekedar ngasih bantuan, jadi investasi pada potensi. Ini bukan soal nambal sulam, tapi soal membangun mesin pertumbuhan ekonomi dari akarnya. Sekarang, coba perhatiin angka ini. Angka ini penting banget buat kita ngerti sebesar apa sih dampaknya. Lebih dari 90%. Di negara kayak Malaysia misalnya, UKM itu jumlahnya lebih dari 90% dari semua badan usaha yang ada. Bayangin, artinya UKM itu ya tulang punggung ekonomi. Jadi, pas wakaf investasi di UKM,
itu bukan cuma ngebantu satu pengusaha aja, tapi juga ngebuka lapangan kerja, mendorong inovasi, dan pada akhirnya memperkuat fondasi ekonomi negara secara keseluruhan. Sebagai penutup, yuk kita renungin pertanyaan ini. Di saat dunia lagi sibuk nyari model ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, jangan-jangan jawabannya justru ada di kebijaksanaan kuno yang kita hidupkan lagi buat dunia modern? Coba deh, pikirin.